Tidak main-main. Jaraknya 500 tahun. Bukan ngeri. Seolah-olah kan para ulama kita itu menyerukan supaya orang Islam itu lebih baik memilih miskin. Karena kalau kaya nanti hisabnya panjang. Kemudian berat lah, 500 tahun kan tidak main-main itu, Mas Kiai. Nah, ternyata Mas Kiai, setelah saya teliti, itu tidak anjuran untuk memilih miskin. Ternyata tidak hanya berlaku terjadi di agama Islam. Ternyata di luar Islam pun ada anjuran untuk memilih miskin. Yaitu sebuah ayat dalam Injil yang mengatakan bahwa jauh lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum daripada orang kaya memasuki kerajaan Allah. Itu kan artinya juga seruan supaya orang memilih miskin. Nah, hanya berbedanya kalau di dalam Injil dijelaskan alasannya kenapa begitu. Yaitu ternyata ketika itu ada orang Yahudi kaya raya. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu untuk kepada orang Yahudi agar membagikan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi si Yahudi kaya itu memilih meninggalkan Yesus daripada hartanya berkurang. Maka lahirlah ayat ini. Nah, tetapi di dalam Islam kan tidak dijelaskan. Saya yakin pasti ada asbabun nuzulnya lah. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang kaya hisabnya panjang, nanti jaraknya 500 tahun? Pastilah ada asbabun nuzul. Kenapa hadis itu lahir? Nah, ini yang tidak dijelaskan sehingga seolah-olah para ulama di Indonesia itu mengajak orang-orang Islam itu untuk memilih rame-rame menjadi miskin. Nah, ini bagaimana, Mas Kiai? Iya. Ini kan menarik toh. Menarik ya. Urip kok miskin. Gini, Mbak. Saya ini sering batin gini. Non sewu ya. Kenapa ya kok saya tanda petik tergolong kepada orang mampu atau orang kaya gitu. Saya nggak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah saya bekerja, berikhtiar, berstrategi, berbisnis. Banyak teman-teman lain yang nampaknya secara kecerdasan, jaringan, itu juga tidak kalah dengan saya. Tetapi istilahnya secara bisnis, mereka jauh di bawah saya. Padahal mereka juga bekerja keras sama. Iya. Maka kesimpulannya adalah saya selalu batin mengatakan gini. Itu benar-benar misteri Allah ya yang ditetapkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tujuannya satu pada akhirnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang tetap paling baik amalnya. Jadi mau tidak. Jadi mau miskin mau kaya tetap aja yang ujiannya sama satu. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Ya cuman gocekan kita, oke ya Allah, ujilah aku dengan kekayaan. Karepe. Tapi kan lagi-lagi Allah yang Maha Tahu. Gitu ya. Nah, ada riwayat yang gini. Ini mungkin bisa menjawab latar belakang tadi ya. Ada, jadi ya setahu saya, ada 5 sahabat dekat Nabi yang mereka ini 5-5-nya dijamin masuk surga. Dan 5-5-nya ini kaya raya. Kaya raya. Nggak kaya, tok raya, pakai raya. Satu. Ini kalau diurut dari ranking paling tinggi. Konglomerat lah waktu itu. Paling kaya nomor 1 sahabat Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Zubair bin Awam. Yang ketiga baru Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Tolhah bin Ubaidillah. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. 5-5-nya dijamin masuk surga. Orang kaya raya dijamin masuk surga. Nah, suatu hari ketika Kanjeng Nabi lagi kongko-kongko sama para sahabat, beliau dawuh Kanjeng Nabi ini. Orang miskin di antara kalian akan masuk surga lebih cepat
setengah hari dibanding orang kaya di antara kalian. Ketahuilah, setengah hari akhirat itu setara dengan 100 tahun dunia. Riwayat lain mengatakan 500 tahun, gitu ya. Artinya suwi banget. Nah, di antara sahabat yang kongko itu, ada sahabat yang paling kaya sendiri, Abdurrahman bin Auf. Nah, mendengar Kanjeng Nabi dawuh gitu, mak teratap toh. Iya. Masya Allah. Nah, seketika dia batin, ya Allah, aku pengen miskin. Gitu. Dia langsung bercita-cita miskin saja. Punya cita-cita miskin. Setelah mendengar dawuh Kanjeng Nabi itu. Nah, dia terus berpikir bagaimana caranya supaya miskin. Hingga pada suatu hari, nggak lama berselang, ada panggilan perang Tabuk. Berangkatlah para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf. Waktu itu di Madinah lagi musim panen kurma. Karena ada panggilan perang, kurma tidak tergarap. Pulang dari perang Tabuk, kurma semadinah busuk semua nggak terpanen. Ya, nah Abdurrahman bin Auf ini merasa celing, punya ide brilian untuk miskin tadi, maka seluruh kurma busuk semadinah dibelinya, diborong dengan harga normal, gitu ya. Oke, menarik. Maka keluarlah hartanya semua loh untuk memborong kurma yang busuk lagi. Dan alhamdulillah aku sudah miskin. jadi hampir seluruh hartanya dihabiskan untuk betul. Oke. Alhamdulillah aku sudah miskin. Terkabul doanya. Tapi Allah menghendaki lain. Nggak lama berselang, datang utusan dari Habasyah, sekarang Ethiopia. Utusan ini diutus oleh Raja Habasyah itu. Di sana itu sedang ada wabah penyakit ya. Dan kata dokter tabib di sana, obatnya hanya satu. Kurma Madinah yang busuk. Dan dibeli mahal. Dibelilah itu. Mahal. Berkali lipat kan? Iya. Diborong semua kurma Madinah busuk yang telah menjadi milik Abdurrahman bin Auf itu ya. Maka Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin. Malah lebih kaya. Lebih kaya lagi. Nah, atas peristiwa ini Kanjeng Nabi lalu dawuh. Kullukum ala qadri amfusikum. Setiap kalian akan berada di kadar masing-masing. Gitu. Di Al-Quran juga dikatakan kok. Walikulin darajatun mimma amilu. Pada setiap orang, pada setiap golongan itu ada derajat masing-masing. Gitu. Jadi, ya kalau ada yang menerangkan seperti tadi itu, supaya kita memilih miskin, mungkin ya. Maksud tujuannya adalah supaya kita tidak lupa kepada akhirat, gitu ya. Jangan jadi budak dunia. Oke lah, kita sepakat ya. Tapi kan bisa aja. Jadi kaya boleh asal tetap bertakwa. Nah, segala macam, itu yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya ada sanad yang meyakinkan, yang sampai kepada para sahabat dekat Kanjeng Nabi tentang tidak apa-apa menjadi kaya raya, bukan masalah, bukan terlarang. Bukan begitu. Tapi memang kan pertanyaannya menjadi kaya raya seperti apa dulu. Kalau Abdurrahman bin Auf itu kan enteng aja. Dia separuh hartanya disedekahkan. Sampai Nabi dawuh, separuh harta yang kau sedekahkan itu adalah kebaikan yang luar biasa, dan separuh harta yang kau simpan adalah kebaikan yang luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan begitu mendengar di sana lagi ada kelaparan, dia kirim bantuan bahan pangan sampai 1000 unta. Kan begitu. Nah, orang kaya beginilah yang kiranya ini sama mulianya lah dengan orang yang ditakdir tidak mampu dan ikhlas ya, rela terhadap takdir yang ditetapkan Allah kepada dirinya. Yang jadi soal adalah fakta orang-orang kaya yang semakin kaya semakin merasa nggak cukup dengan hartanya. Sehingga dia menjadi serakah, sampai kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan yang merusak. Perbuatan-perbuatan eksploitasi. Nah, inilah mungkin yang 500 tahun itu. Nah, mungkin loh. Itulah yang jadi 5.000 tahun. Itu yang jadi soal. Kan begitu. Oke, nanti dilanjutkan lagi. Iya. Nah, cerita basa-basi kita akan bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.